Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani maupun rohani hingga kita bisa bertatap wajah walaupun hanya lewat virtual aja. Semoga tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita, amin. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan ke baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang ilmiah seperti sekarang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kembali lagi bersama saya Salwa Nafisa Azharo. Jadi di video kali ini saya akan membahas kata bijak dari Imam Syafi'i. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat di samping saya sudah sediakan layar slide-nya agar mempermudah teman-teman. Nah, jadi sebelum kita membahas perkataan beliau, kita harus tahu nih, siapakah Imam Syafi'i itu, yang bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Kemudian next, kita harus tahu juga biografi singkat beliau. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita ta'aruf tuh ya, perkenalan, pasti kita dasar banget kita harus tahu orang itu lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa. Dan di sini Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Hijrah atau 150 Masehi. Nah, dan kita juga harus tahu ya riwayat hidup beliau itu berakhir kapan. Jadi next, beliau juga wafat di Suftat, Mesir pada tahun 820 Hijrah atau 205 Masehi. Nah, ini nih yang masyhur banget di tanah air kita. Beliau juga adalah seorang pendiri mazhab Syafi'i. Ya kan, banyak banget nih orang-orang yang mengikuti ajaran beliau gitu, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan beliau juga seorang mufti besar Sunni Islam. Nah, kalau kalian yang masih bingung seorang mufti, siapa sih seorang mufti itu? Jadi mufti itu adalah seorang yang diberikan wewenang menghasilkan fatwa dengan cara berijtihad gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Terus next, nah beliau juga masih tergolong kerabat dari Rasulullah SAW. Beliau masih termasuk dari kaum Bani Muthalib gitu, yang sempat ada di namanya Al-Muttalibi. Itu maksudnya tuh kaum Bani Muthalib gitu. Nah, dari situlah Imam Syafi'i ini masih termasuk kerabat Rasulullah gitu. Oke, next. Dan perlu kalian tahu banget, ternyata Imam Syafi'i adalah salah satu murid Imam Malik dan juga Imam Hanafi gitu. Jadi ternyata 4 imam ini tuh sebenarnya jadi murid ketemu guru, guru ketemu murid, gitu-gitu aja muter sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, tapi kok murid sama guru berbeda pendapat, berselisih pendapat, wajar gitu. Hukum-hukum kayak misalnya, terutama ya kayak hukum fikih itu, dia kok mengikuti seiringnya perkembangan zaman gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya ada
perbedaan-perbedaan, karena kan zamannya Imam Malik, zamannya Imam Ahmad bin Hambal, terus zamannya Imam Hanafi, dan zamannya Imam Syafi'i kan berbeda-beda gitu. Mungkin cukup sampai di sini ya kita perkenalan Imam Syafi'i secara singkat, karena juga waktunya singkat, jadi saya juga hanya memberikan biografi beliau secara singkat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca buku yang berkaitan dengan latar belakang beliau, atau bisa langsung cari buku tentang kisah perjalanan atau biografi detailnya beliau. Al-ilmu saydun wa kitabatu qayyiduhu. Jadi, biar mempermudah, ini ada artiannya. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan tulisan adalah ikatannya. Jadi, penjelasan singkatnya gini. Kalau kita berburu, kita itu pertama kan kita harus bawa alat-alat buruan kita gitu, biar kita dapat buruannya secara maksimal. Yaitu dengan cara membawa, kalau misalnya kita berburu, bawa apa sih? Bawa tombak, ya kan, bawa tali atau bawa apa gitu. Kalau kita berburu ilmu gitu, berarti yang harus kita bawa adalah buku dan juga pulpen atau alat tulis lah singkatnya. Gunanya untuk apa? Biar si ilmu itu nggak kemana-mana. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa gitu. Ketika ilmu tersebut kita tulis di atas kertas gitu, atau di dalam buku ya, setidaknya kalau misalnya kita lupa ilmu itu yang udah kita dengar, kita serap, yang tadinya kita ada di kepala nempel, terus Allahu a'lam gitu, karena mungkin maksiatnya kita membuat kita lupa akan ilmu tersebut. Setidaknya ketika kita sudah menulis ilmu tersebut di atas kertas, kita masih bisa ngelihat dan membuka itu dan mengingat ilmu yang sudah kita dapat, yang tadinya lupa jadi ingat ketika kita melihat tulisan tersebut gitu teman-teman. Jadi sini udah ada tulisannya ya, qayyid suyudaka bihi balil wasiqoh. Nah, untuk mempermudah di sini udah ada terjemahannya. Qayyid suyudaka. Nah, maka ikatlah hewan buruanmu bilhibalil wasiqoti, dengan ikatan yang kuat gitu. Maksudnya gimana nih dengan ikatan yang kuat? Maksudnya kalau kalian pelupa banget gitu, sekiranya ilmu itu benar-benar penting, udah catat aja semua gitu. Tuh, jadi kalau kita nyatet jangan setengah-setengah gitu, nulis judulnya doang. Kan kalau kita nulis judulnya doang tapi kita nggak nulis definisinya, nggak kita tulis urgensinya gitu, kita kan nggak tahu. Cuman ingat judulnya, iya pernah belajar nih judul yang ini, tapi apa ya penjelasannya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan sekuat-kuatnya. Jadi perbanyaklah kalian untuk menulis gitu. Apa yang sekiranya kalian akan lupa gitu, sekiranya kalian emang pelupa gitu, tulis aja semua yang penting-penting. Biar kalau misalnya kalian lupa, kalian masih ada pegangan, yaitu catatan kalian untuk membuka dan mengingat apa yang sudah kalian lupa gitu. Nah, di sini ada tulisannya, faminal hamaqati antasida ghazalah. Biar mempermudah, kita tampilin artinya. Maka merupakan salah satu tindakan bodoh jika engkau memburu hewan wa tajharukaha baina khalaiki taliqatan, lantas meninggalkannya di alam bebas tanpa ikatan. Maksudnya gimana? Ketika kita udah dapat ilmu tersebut gitu, kemudian kita udah mengikatnya dengan tulisan yang detail, dengan tulisan yang lengkap gitu. Kita tuh jangan mentang-mentang udah punya catatannya ini, ntar aja. Bukan berarti kayak gitu teman-teman, tapi gunanya catatan tersebut itu untuk kita baca ulang alias murojaah gitulah. Ya, mudzakarah kita
kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi catatan itu, kita baca biar ilmunya nempel. Karena hakikatnya ilmu itu bukan hanya di kepala, tapi juga di hati. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kesimpulannya, stop untuk malas-malas nyatat lagi, karena ilmu itu bagaikan hewan buruan. Yang diikat aja masih ada kemungkinan kecil untuk lupa gitu, apalagi yang gak diikat, ya kan, aduh udah deh, lupa total karena gak ada pegangan apa-apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang baik-baik itu datangnya dari Allah, dan apa yang kurang itu datangnya dari setan. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.